Bapak, terima kasih untuk sore ini. Kami sangat bersyukur walaupun di tengah kesibukan kami boleh ada bersama-sama pada hari ini WBI Kabar Baik. Seberapapun kami hadir Tuhan, kami mau menikmati Tuhan, kami mau mengalami Tuhan, kami mau menikmati hadirat Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami mau belajar firman-Mu yang akan menguatkan kami menjalani hari kami. Tuhan yang akan menutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Tuhan yang akan memberi pemahaman kepada kami untuk boleh mengerti apa maksud dan pesan Tuhan untuk kami melalui firman hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Amin. Ya, bersyukur ya kita walaupun sekarang panas, banyak yang sakit, kita hari ini boleh ada di sini walaupun 5, yang nggak kelihatan banyak ini. Malaikat Tuhan. Amin ya. Hari ini ini temanya atau judulnya itu mengatasi rasa takut. Kita baca dari Matius 8 ayat 26. Matius 8 ayat 26. Ini tentang kisah Yesus ketika mereka di danau dihantam badai ya. Kita baca bersama-sama, udah ketemu? Matius 8 ayat 26. 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Jadi ini kisahnya kemarin waktu itu Yesus habis mengajar di tepi danau, udah menjelang malam, mereka mau menyeberang ke seberang. Nah, di tengah perjalanan di tengah danau itu Yesus lelah dan tertidur. Nah, ketika itu datang badai menghantam sampai air masuk, ketakutanlah murid-muridnya dan mereka meminta membangunkan Yesus supaya menolong. Satu hal yang saya pelajari dari sini ya, ketika Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Katanya di situ, takut. Mungkin belakangan ini kita pun sering mengalami ketakutan ya. Banyak hal yang bisa membuat kita takut. Misalnya mungkin saya mendengar iklan-iklan diabetes, katanya kalau udah kena diabetes itu kemana-mana, akar dari skala penyakit, nanti ke sini ke jantung, stres, takut. Akhirnya untuk itu salah satunya saya nggak mau dengar apapun tentang itu. Mungkin kita takut anakku nanti gimana, pergaulannya gimana, pasangan hidupnya gimana, apakah nanti dia mendapat jodoh yang betul-betul takut Tuhan. Itu pun ada rasa di orang tua. Atau mungkin yang sedang mencari jodoh pun, Tuhan kapan? Ada sedikit rasa takut atau khawatir atau cemas. Kalau bahasa di kamus itu, takut itu istilahnya termasuk juga perasaan tidak tentram ya, gelisah, khawatir, cemas. Karena berpikir, akan ada sesuatu yang gak enak gitu, atau akan ada peristiwa yang membuat kita jadi gentar, jadi takut. Nah, macam-macam takut itu. Jadi itu rasa takut itu pun kalau menurut orang-orang ahlinya, salah satunya yang saya baca, takut tuh bisa timbul karena beberapa hal. Misalnya ada ancaman yang bersifat bahaya yang akan menyerang. Atau kalau kita ingat, bisa juga itu takut secara fisik. Ketika pandemik, ingat nggak begitu mencekamnya kota Medan, saya sampai waktu itu takut ya, karena waktu itu pertama kali belum lockdown tapi masuk virus itu, Medan sunyi sekali. Saya sampai takut jalan kok segininya gitu. Ada rasa takut. Juga rasa takut tuh bisa karena secara psikologis mungkin saya kebanyakan nonton berita atau film robot. Sekarang robot persis manusia. Saya dulu nonton SMP ada Terminator, saya sangat takut nonton itu. Tapi ternyata menjelang ke sekarang, robot tuh sangat mirip sama manusia. Saya sampai gini, Tuhan, jangan kayak di film itu nanti. Itu ketakutan juga. Tapi saya belajar satu hal dari firman tadi. Tuhan bilang, karena apa tadi katanya dibilang takut? Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Berarti takut itu sebenarnya terjadi sama kita, rasa takut itu muncul karena kita kurang percaya sama Tuhan. Saya pun terus terang kalau gini, saya belajar apa ini. Oh iya ya, ternyata
Takut itu, rasa takut itu karena kita kurang percaya. Sama seperti murid-murid itu, mereka, Yesus ada di situ, tapi mereka nggak percaya. Mereka padahal setiap saat 24 jam sama Tuhan, melihat mukjizatnya, mengalami pun bahkan. Tapi kenapa waktu ada badai, memang secara manusia pasti ngeri ya. Saya aja pernah naik kapal di Danau Toba ketika ombaknya mulai ini gini, ini jantung juga gini kan, cuman ya udahlah terserah Tuhan. Naik pesawat sampai udah saya tidak mau naik pesawat. Kemana pun duitnya banyak tapi tidak bisa dinikmati karena nggak mau dia, hanya bisa paling pergi Bandung, istrinya lah yang menikmati. Kemarin anaknya selesai di Inggris, istrinya yang pergi jalan-jalan karena dia sangat takut sampai trauma, fobia ya istilahnya, fobia. Anak saya kemarin Jesse pulang naik pesawat, dia bilang aku nggak mau lagi naik pesawat. Tapi jangan takut ya, jangan nanti yang ini biasanya tuh aku nggak mau lagi mami, tadi ngeri kali goncangannya, aduh katanya. Biasa itu nak, karena kita jarang tengok orang yang naik angkot. Pertama mami naik angkot takut kan gini-gini, 2-3 kali anteng aja bilang, karena kita nggak biasa. Kalau orang-orang yang biasa tuh dia udah santai aja, bisa tidur dia anteng-anteng gitu. Jadi memang sebenarnya karena kita kurang percaya ya, seperti murid-murid Tuhan tadi. Cobalah, saya yakin kita yang hadir di sini pasti sudah mengalami banyak mukjizat Tuhan. Mak Rahel baru kemarin itu mukjizat kan, sehat lagi, ditolong. Kita mengalami pertolongan Tuhan. Mungkin kita pas itu nggak ada uang, Tuhan kirimkan orang untuk menolong kita membayar sesuatu. Kita sakit, Tuhan sembuhkan. Banyak yang kita alami sama Tuhan. Tapi kenapa kita masih suka takut? Kita takut dihina, takut kita nggak dapat jodoh. Maaf Katika ya, takut nanti gimana nggak sanggup aku menyekolahkan anakku. Banyak ketakutan. Apalagi sekarang semua serba naik. Tadi pas berdoa kata Bu Patna, beras naik, aku aja nggak tahu. Memang tiap beli kayaknya naik. Kadang-kadang itu membuat kita jadi, aduh Tuhan, ini gimana? Tapi ya udah, kalau saya sih ngapain pikir, nggak usah dengarin semuanya, pusing nanti. Nah, iya. Kenapa kita timbul rasa takut itu? Karena kita lupa ya, kita lupa bahwa kita punya Tuhan. Kita lupa kita punya Tuhan yang hebat, yang berkuasa, yang selalu menyertai kita. Ingat ya, Roh Kudus Tuhan utus menggantikan dia ketika naik ke surga. Roh Kudus itu selalu ada di hati. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Kalau ada yang bilang Tuhan meninggalkan, enggak. Kenapa saya berani bilang? Karena memang di firman Tuhan bilang, saya tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan kamu. Tapi saya belajar dari hamba-hamba Tuhan mendengar khotbah, sebenarnya Roh Kudus itu tetap ada, hanya dia nggak bekerja karena kita tidak mengizinkan dia bekerja. Jadi sering orang bilang Roh Kudus itu pergi, nggak ada di hatiku. Enggak, karena firman Tuhan bilang dia tidak pernah meninggalkan. Tinggal kita kadang-kadang nggak mengizinkan Roh Kudus bekerja. Ya, kita lupa punya Tuhan. Padahal kita mengalami banyak mukjizat Tuhan. Sering kita takut, akhirnya kita coba cari penyelesaian sendiri. Ya, ketika takut coba ini, aku coba lah ini, gini, misalnya apalah ya. Kadang-kadang ada teman saya, nggak masuk anaknya negeri, aduh gimana nih, mahal di swasta, segala cara dilakukan. Aduh, kita orang Kristen janganlah ya, harus berani tampil beda. Harus berani. Saya kadang-kadang sedih melihat kalau misalnya ada teman gitu kan, dia setia di gereja, setia ibadah, tapi hal-hal seperti itu bagi dia biasa gitu. Saya belajar jangan. Kemarin waktu suami saya sinyal 6 tahun ya, tak buat kenapa, 6 kali ujian gak lulus. Sampai dia udah lama, enggak. Apalagi di Medan 1 juta cuy ya kan, enggak, gak usah. Apa bedanya kita? Memang gak gampang loh ya kan, gak gampang. Tapi puji Tuhan ya, istilahnya ketika kita bisa melihat itu, kita akan bangga punya Allah. Kita bangga bisa hidup mengikuti kehendak Tuhan. Jadi bagaimana kita mengatasi rasa takut itu? Filipi 4 ayat 6.
Mari kita buka Filipi 4 ayat 6, saya baca ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Yang pertama kita untuk mengatasi rasa takut, datang pada Tuhan. Ini firman Tuhan yang bilang, berdoa, datang sama Dia. Murid-murid pun ketika mereka mengalami ketakutan, mereka datang sama Yesus membangunkan Dia. Karena mereka udah cemas sekali. Yang kedua di sini bilang apa? Nyatakan segala keinginanmu, sampaikan ketakutanmu, kekhawatiranmu, kecemasanmu, minta kekuatan pada Tuhan. Yang ketiga, bersyukur. Sekalipun mungkin saat itu untuk bersyukur itu kita nggak mampu, tapi belajar, Tuhan, aku mau bersyukur, aku mau bersyukur. Memang saya pun kalau takut, terus terang ya, kadang-kadang saya malu. Saya kadang-kadang masih takut, misalnya kalau itu suamiku suka iseng, tengah-tengah malam nanti dia cerita, "Mah, aku tengok di TikTok kan, Mah, ada apa kuntilanak itu dikejar." Jadi dia hihi. Aduh, gue paling sebel kalau gitu, karena aku bisa berimajinasi. Iya. Padahal aku sering kalau misalnya tidur jam 2 bunyi pun di jendela, aku lihat gini, tapi ya itu bahkan bilang itu orang Kristen kan. Ya tapi jangan gitulah ceritanya tengah-tengah malam. Nanti aku jadi kebawa gitu kan. Suka begitu orangnya. Aku sama Keiko kadang-kadang pedih gini gitu. Nah, artinya kita ketakutan itu bawa sama Tuhan. Saya kalau takut misalnya kayak naik ojek, terus terang aku kadang takut. Aku berdoa aja, Tuhan, sebenarnya aku takut ini, tapi aku percaya Tuhan menjaga. Aku percaya. Aku gituin diriku. Kadang-kadang kan kita takut nengok. Makanya aku bilang kalau kita lihat, padahal belum tentu loh yang rapi, yang baik itu yang lebih ini. Banyak sekarang penjahat keren, rapi, nah, dari pandangan. Cuman kan kadang-kadang, aduh Tuhan, tapi aku selalu, Tuhan tolong aku bersama Yesus, aku pasti aman, aku ini. Jadi ketika kita takut, tadi katanya datang sama Tuhan, cari Dia, bilang apa ketakutanmu itu, dan kita bersyukur. Ayat 7 di situ dibilang, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika kita datang sama Tuhan, ketika kita tadi melakukan hal itu, rasa takut itu hilang karena damai sejahtera Tuhan menguasai hati pikiran kita. Ada damai sejahtera Tuhan melingkupi hati pikiran kita. Ketika damai sejahtera Tuhan itu melingkupi hati pikiran kita, iman kita, percaya kita itu akan bangkit lagi. Oh iya, kenapa aku harus takut? Ada Yesus. Aku sering itu kadang-kadang, kalau aku mengalami apa, bersama Yesus aku bisa. Bersama Yesus aku bisa. Kayak anak kecil, jadi aku nyanyikan, kan ada lagu, bersama Yesus aku bisa. Aku sering kayak anak-anak itu, karena sebenarnya aku sedang takut, cemas, khawatir gitu. Jadi aku nyanyi dalam hati. Kadang-kadang juga kalau bawa motor sendiri aku nyanyi juga, kalau misalnya sedang ketakutan gitu kan. Ketika damai sejahtera melingkupi, kita bisa tenang. Yang tadinya mungkin jadi panik karena takut, kita bisa jadi tenang. Dan kita tahu bahwa ketakutan itu hanya sebatas pikiran, perasaan yang kerjanya iblis. Sebenarnya ketakutan itu kerjanya iblis, kita diintimidasinya. Dan ketika damai sejahtera Tuhan menguasai hati pikiran kita, iblis gak bisa mengintimidasi lagi. Salah satu yang saya pelajari dan saya percaya, cara kerja iblis itu dari pikiran. Itu pikiran kalau kita biarkan negatif, tertekanlah kita. Makanya ketika misalnya pikiran kita mulai ngaco, misalnya anak saya nggak pulang sampai jam sekian nggak, kan mau pikiran tuh, aduh kenapa ini, apakah dia kena ini, aku langsung dalam nama Yesus pergi kok iblis, anakku aman dalam Tuhan. Harus kita iniin diri sendiri juga, nggak gampang memang, tapi percaya. Jadi kita belajar hari ini dari firman Tuhan, ketakutan itu, rasa takut itu sebenarnya timbul karena kita kurang percaya sama Tuhan. Kita tidak percaya pun malah bahwa Tuhan selalu ada bersamaku. Rasa takut hanya bisa ditaklukkan dengan damai sejahtera dari Tuhan. Ketika rasa takut menyergapmu, cepat-cepatlah datang sama Tuhan supaya minta damai sejahteranya menguasai hati pikiran kita, dan kita akan bisa tenang, kita bisa berpikir tenang,
Sekali waktu, ini terakhir ya kesaksian, tiba-tiba saya ingat ketika anak saya SMP main futsal di sekolah tanding, dia mengalami kecelakaan, patah tangannya. Saya ditelepon sama kepala sekolah, ibu, Bianco ini tadi main futsal. Mereka hati-hati sekali ngomong kan, iya kenapa? Tapi dia mengalami ini tadi bu, jadi sekarang ada di tukang urut langganan sekolah. Terus terang dengar itu tangannya patah. Pasti kita bisa panik, tapi aku langsung, Tuhan Yesus, anakku aman dalam tanganmu. Aku bingung waktu itu, aku bisa tenang. Aku datang ke tempat itu naik motor sendiri. Terus aku datang, gurunya ada 2 kepala sekolah sama langsung ini. Mereka, aku, iya pak, gimana anak saya? Aku nggak jerit-jerit. Terakhir mereka yang bingung. Setelah kita ini dia ngomong, ibu kok bisa tenang gitu katanya. Biasanya bu, kalau orang tuanya datang itu sudah, kenapa udah gitu. Aku juga bingung ya, tapi aku percaya itu ketika aku tadi sebelum iblis membuat aku khawatir yang aduh kenapa, Tuhan, anakku aman. Memang patah tangannya, betul-betul patah karena lagi main ini ketimpa, jadi harus ditarik. Dan artinya minta ketenangan sebelum panik. Panik itu bisa membuat kita lebih bahaya lagi. Jadi ibu kita terus cari Tuhan, apalagi di tengah ketakutan dunia sekarang semakin jahat, barang-barang mahal, nggak usah takut, bilang Tuhan mau mahal pun, tapi Tuhan mampukan kami untuk membeli semua kebutuhan kami. Iya, saya belajar gitu, karena aku bilang kalau kita bilang Tuhan turunkan harga, kasihan petani, kasihan yang ini, tinggal bilang aja mau mahal, Tuhan akan tolong sediakan kami bisa beli, kami nggak akan kekurangan. Dalam nama Yesus aku percaya. Amin. Amin. Oke, kita berdoa. Bapak, terima kasih kami boleh belajar firman-Mu, dan biarlah kami semakin lagi percaya Tuhan, agar kami tidak gampang untuk takut, agar pikiran kami tidak gampang diganggu gugat oleh iblis yang membawa roh ketakutan. Karena kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi ibu-ibu, wanita-wanita yang kuat, yang setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih buat doanya. Kembali kasih.